H2SO4. Hidrogen, sulfur sama oksigen. Nah, kalau kita buat ikatan ya misalnya ikatan H2SO4 kan, kalau nggak salah begini gambarnya. Nah, kalau kita menentukan bilox masing-masing ini dengan metode yang sebelumnya tadi ya, berdasarkan apa? Distribusi elektron agak sukar, gitu ya. Nah, nanti para ilmuwan menyepakati beberapa aturan dalam menentukan bilox, tidak menggunakan distribusi elektron ya, tapi dengan berbagai aturan ya. Oke, gimana cara aturannya? Nah, aturan penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, semua unsur bebas ya, unsur yang berdiri sendiri, tidak berikatan dengan apapun, itu bilangan oksidasinya sama dengan 0. Contohnya apa? Contohnya Fe, lagi Cl2, O2, N2, semuanya kan unsur bebas yang berdiri sendiri, tidak berikatan dengan unsur apapun, pasti nilainya 0. Kemudian yang kedua itu adalah unsur fluor. Fluor ini merupakan unsur yang paling elektronegatif. Artinya apa? Artinya kalau dia berikatan dengan apapun, pasti distribusi elektron ketarik ke arah fluor. Sehingga pasti bilox dari fluor, bilangan oksidasi dari fluor, itu kalau dia berikatan, ya jika dia berikatan dengan unsur lain, bukan sebagai unsur bebas ya, berikatan dengan unsur lain, pasti nilainya minus berapa? Ya minus 1 ya. Jadi mau dengan apapun pasti minus 1. Contohnya kalau dengan HF, ya pasti minus 1. Ya, biloxnya minus 1. Kemudian kalau misalkan dengan apa ya? Dengan halogen yang lain ya, misalkan dengan IF3 ya, bilox F di sini tetap min 1 ya, bilangan oksidasi dari fluor tetap min 1. Jadi fluor selalu min 1 walaupun berikatan dengan apapun. Bahkan ketika berikatan dengan oksigen pun, oksigen kan unsur yang elektronegatif ya, tapi elektronegatifan dari oksigen kalah sama fluor, tetap aja fluor bilangan oksidasinya 1 ya. Nah kemudian apalagi aturan yang lain? Nah, aturan yang selanjutnya adalah unsur logam, jika dia berikatan dengan unsur lain, itu pasti bilangan oksidasinya pasti positif, gitu ya. Jadi berapa? Kalau unsur logam golongan 1A, apa aja? 1A tuh kayak Li, Na, K, Rb, BCS, pasti biloxnya berapa? 1. A, apa aja? E, Fe, Ca, R, Ba, biloxnya berapa? Adalah 2. Kemudian kalau logam-logam lain misalkan Al berarti kan kalau berikatan per 3, Zn 2, Ag 1, kemudian Sn itu bisa plus 2 juga plus 4 ya. Kemudian PB juga bisa 2 dan plus 4. Kemudian kalau Fe bisa plus 3 ya, plus 2 dan plus 3. Kemudian kalau Hg bisa plus 1 dan plus 2. Cu sama 1 dan plus 2. Kemudian kalau emas Au plus 1 dan plus 3 ya. Jadi kalau logam, kalau dia berikatan pasti dia biloxnya positif. Contohnya kalau misalkan CuO ya, Cu ya, biloxnya plus 2 gitu ya. Atau misalkan MgCl2, Mg golongan 2 pasti biloxnya plus 2 ya. Kemudian apalagi jadi potongan? Oke, yang selanjutnya jadi aturannya adalah kalau ada suatu ion tunggal
berarti ion yang dibentuk dari satu unsur aja, maka bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Nah, contohnya kalau Fe3+, kan ion tunggal ya, berarti bilangan oksidasi dari Fe berapa? 3. Kalau O2-, bilangan oksidasi dari oksigen 2. Lalu kalau misalkan ada Al3+, bilangan oksidasi dari Al adalah +3, gitu ya. Nah, kemudian aturan yang selanjutnya adalah jumlah bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu senyawa itu jumlahnya harus 0. Contohnya kalau misalkan Na2SO4, berarti kan ada 2 Na, 1 S sama 4 oksigen, maka jumlahnya berarti 2 dari bilangan oksidasi Na ditambah 1 bilangan oksidasi dari S ditambah 4 bilangan oksidasi dari oksigen itu harus 0, karena nih muatan senyawa ini atau molekul ini 0 gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini kan kalau dalam senyawa ya muatannya 0. Tapi kalau misalkan dalam suatu ion poliatom gimana? Ingat ya, kalau ion poliatom berarti ion itu tersusun dari beberapa unsur ya. Maka nanti gini, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion yang poliatom itu harus sama dengan muatannya, muatan dari ion tersebut. Ya, contohnya misalkan kalau ada SO42-, ya kan ion ini dibentuk dari unsur sulfur dan 4 oksigen ya. Berarti ntar cara ngitungnya bilangan oksidasi dari sulfur ditambah 4 kali bilangan oksidasi dari oksigen harus sama dengan total muatannya min 2 ya. Nah, selanjutnya adalah hidrogen. Nah, hidrogen jika dia berikatan, pertama berikatan dengan unsur non-logam, maka biloks dari nitrogen itu adalah +1. Sedangkan kalau berikatan dengan logam, bilangan oksidasinya menjadi -1. Nah, contohnya kalau misalkan dengan HCl, ya dengan HCl, misalkan dalam senyawa HCl gitu ya. Nah, kemudian hidrogen bertemu sama klor yang merupakan unsur non-logam. Nah, kenapa kalau dengan non-logam biloksnya menjadi +1? Karena gini, non-logam itu elektronegatifnya lebih besar dibandingkan hidrogen, sehingga distribusi elektron lebih cenderung tertarik ke arah unsur yang non-logam dibandingkan hidrogen ya. Akibatnya unsur non-logam itu cenderung negatif, hidrogennya cenderung positif ya. Sehingga kalau dalam suatu senyawa ini ya, di hidrogennya +1 ya, karena berikatan sama non-logam. Kemudian kalau misalkan dalam NaH, berarti hidrogen berikatan sama natrium yang merupakan logam. Nah, biloksnya jadi -1. Kenapa begitu? Karena unsur logam itu keelektronegatifnya di bawah atau lebih kecil daripada hidrogen, sehingga distribusi elektron lebih cenderung ke arah hidrogen ya, berarti hidrogen lebih cenderung negatif. Makanya kalau berikatan sama non-logam, biloks hidrogen +1, tapi kalau berikatan sama logam menjadi -1. Nah, ketika biloks hidrogen -1, maka senyawa yang dibentuk menjadi senyawa yang terjadi kalau hidrogen itu biloksnya -1, senyawa tersebut disebut dengan namanya senyawa hidrida. Jadi kalau NaH berarti namanya natrium hidrida ya. Nah, selanjutnya apalagi yang menjadi aturan adalah oksigen. Oksigen itu umumnya jika dia berikatan dengan unsur lain, kalau bulan bebas itu umumnya biloksnya berapa? Umumnya biloksnya itu -2. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan dalam NaO -2, karena kan tadi total biloks dari unsur-unsur dalam suatu molekul senyawa
0 gitu ya. Kemudian Ni karena golongan 2 pasti per 2 0, berarti bilox dari oksigen berapa? 2 gitu ya. Dan juga dalam H2O kan hidrogen biloxnya per 1 karena oksigen kan non logam ya, berarti hidrogen biloxnya per 1 ada 2 berarti kan 2. Nah, agak netral berarti oksigen biloxnya harus 2 gitu ya. Jadi umumnya oksigen itu biloxnya adalah min 2. Nah, tapi ada beberapa pengecualian. Itu kecualinya kalau dalam senyawa OF2. Nah, kita tahu fluor itu memiliki keelektronegativan lebih besar dibanding oksigen, sehingga distribusi elektron itu lebih cenderung ke arah fluor. Akibatnya fluor lebih cenderung bermuatan negatif gitu ya, sehingga bilox dari fluor pasti negatif. Nah, kita tahu kan tadi pada awal-awalnya ya, fluor mau berikatan dengan apapun pasti biloxnya min 1 gitu ya. Jadi kalau min 1 ada 2 berarti kan totalnya min 2 ya. Nah, agak 0 berarti si oksigen plus ya. Jadi oksigen ketika bertemu sama fluor yang biasanya min 2 menjadi plus 2. Nah, kemudian apa lagi? Tadi adalah kalau senyawa H2O2. Oke, berapa biloxnya? Nah, kalau kita hitung ya, berarti kan hidrogen ada 2 ya. Ini kan satu hidrogen biloxnya per 1, berarti totalnya plus 2 ditambah 2 kali bilangan oksidasi oksigen sama dengan 0, berarti 2 kali bilangan oksigen berapa? Sama dengan plus 2. Bilangan oksidasi oksigen berapa? Min 1. Nah, biasanya oksigen min 2, tapi dalam hal ini min 1. Maka itu jadi pengecualian gitu ya. Dimana nanti kalau dalam suatu senyawa bilangan oksigen itu sama dengan 1, senyawa tersebut disebut dengan yang namanya senyawa peroksida. Ya, jadi umumnya min 2, tapi ketika min 1 namanya menjadi peroksida. Nah, selanjutnya ada juga kalau dalam senyawa KO2, nah ini juga pengecualian gitu ya. Oke, K itu kan unsur logam golongan 1A, pasti yang biloxnya per 1 ya. Jadi kalau kita hitung bilox oksigen dalam KO2 berapa? Kan 1 ditambah 2 kali bilangan oksidasi dari oksigen harus sama dengan 0 ya. Berarti 2 kali bilangan oksidasi dari oksigen sama dengan min 1. Maka bilangan oksidasi dari oksigen berapa? Min setengah. Ya, jadi kalau dalam KO2 itu lebih parah lagi, min setengah ya. Dan senyawa di mana bilangan oksidasi dari oksigen itu min setengah, senyawa ini disebut dengan senyawa super peroksida. Ya, inilah beberapa aturan dalam menentukan perubahan bilangan oksidasi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat nanti contoh-contoh soal dalam menentukan bilox dari masing-masing unsur.